Teknik kimia memang tak serta-merta hadir dengan sendirinya tanpa sejarah yang berarti. Di balik lahirnya program studi teknik kimia sudah tentu menyimpan sejarah yang penting. Wakil Dekan Bidang 3 Kemahasiswaan FT Untirta, Rudi Hartono memaparkan, jurusan Teknik Kimia Untirta berawal dari Sekolah Tinggi Teknologi yang dikelola Krakatau Steel. Dalam perkembangannya, sekolah tinggi tersebut berubah dan menginduk pada Fakultas Teknik Untirta pada tanggal 28 November. Pada tanggal itu juga dibentuk alumni Teknik Kimia dan Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia atau Himatemia. Waktu itu namanya kalau tidak salah Sekolah Tinggi Teknologi yang memang dibangun oleh PT Krakatau Steel awalnya. Tujuannya waktu itu adalah dalam rangka mengharapkan nanti lulusan yang ada dari sini itu bisa bekerja di PT Krakatau Steel. Nah, dalam perjalanannya tahun 1984 yang jatuhnya 28 November itu, nah itu Sekolah Tinggi Teknologi berubah menjadi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ternyata kita harus menginduk kepada Serang itu sendiri. Nah, itu awalnya munculnya tanggal 28 November tahun 1984. Satu hari setelah awal pelaksanaan problem solving dan LCC, hari kedua tepat 30 November 2011 berlangsung final LCC di Aula FT Untirta. Sebelum final LCC dilangsungkan, terlebih dahulu digelar Lomba Karya Ilmiah Remaja atau KIR untuk SMA atau SMK se-Indonesia juga. Selain itu, lomba esai yang telah diseleksi sejak lama melalui web milik jurusan Teknik Kimia FT Untirta juga diperlombakan di sini. Esainya merupakan karya asli peserta dan harus sesuai tema yang ditawarkan dalam perlombaan. Tema dalam esai yakni Solar Cell for Our Lives. Esai final berlangsung di Aula FT Untirta. 3 finalis diantaranya SMAN 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, SMAN 1 Malingping, dan SMAN Pembangunan Jaya. Dalam final tersebut, peserta diharuskan mempresentasikan hasil esainya di depan juri dan penonton. Peserta pertama dari SMAN 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, mengangkat tema pemanfaatan panel surya alternatif penghasil energi listrik sebagai upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat kawasan timur Indonesia. Setelah selesai memaparkan, peserta nomor urut 1 ini diberi kesempatan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Dewan Juri. Begitu seterusnya. Peserta nomor urut 2 SMAN 1 Malingping serta peserta nomor urut 3 SMAN Pembangunan Jaya. Sangat dirasakan langsung oleh user atau pengguna itu apa? Jadi yang perlu kita pada setiap bulannya kami melakukan budaya karena bulan-bulan itu bulan-bulan matahari. Samping itu juga masyarakat kawasan timur memiliki penghasilan yang ada beberapa sebenarnya yang agak keluar sedikit ya, jadi kalau sudah masuk pada kerja harusnya fokus dipersulit lagi. Dan saya dalam bagaimana cara mendapatkan kehidupan program tersebut. Caranya harus berubah dari bentuk dari dekap. Dekap tersebut harus berubah menjadi persegi sehingga menggunakan Menurut Dewan Juri Deda Ria Barleani,
Kriteria penilaian lomba esai yang bertema Solar Cell for Our Lives diantaranya kesesuaian antara judul dengan isi, keterkaitan antara paragraf satu dengan yang lainnya, dan originalitas tulisan. Diana menambahkan, khusus dalam final esai, masing-masing finalis mempresentasikan tulisan esainya dan menanggapi pertanyaan dari Dewan Juri. Poin inilah yang akan menentukan pemenang. Oh ya, kriteria yang pertama kesesuaian antara judul dengan isinya, kemudian benang merah antara paragraf satu dengan paragraf yang lain. Selanjutnya itu harus ada state of the art-nya, jadi korelasinya jelas gitu. Jangan sampai di tengah-tengah paragraf itu tiba-tiba keluar dari jalur. Nah seperti itu. Kemudian originalitas, jadi kita juga harus mengecek apakah betul esai itu benar-benar buatan sendiri atau bisa juga diambil dari copy paste dari web misalnya. Nah itu yang sangat dikhawatirkan, jadi originalitasnya terutama. Sebenarnya sih penilainya semuanya, jadi kalau yang kemarin kan hanya baru sortiran awal ya, kalau yang ini dari makalahnya juga dinilai, kemudian dari presentasinya sama menjawab pertanyaan, nanti kita akumulasikan ada persentase-persentasenya tertentu. Setelah final esai usai, barulah final lomba cerdas cermat yang mempertandingkan 3 tim, yakni SMAN 2 Cilegon, SMA Mutahari Bandung, dan SMAN 6 Pandeglang. Satu persatu tim yang berlomba menjawab pertanyaan yang dilontarkan MC. Dalam final LCC tersebut berlangsung 2 babak, yakni babak pertama setiap tim menjawab pertanyaan dan jawaban yang benar diberi angka 100. Sedangkan babak kedua merupakan babak rebutan. Siapa cepat, dia yang berhak menjawab. Jika benar, nilai akan bertambah 100. Sebaliknya, jika salah, akan berkurang 50 angka. Pembakaran bensin adalah yang terbesar adalah Dengan jawaban-jawaban dan keseruan jalannya final lomba cerdas cermat, tanpa menunggu keputusan Dewan Juri pun, penonton sudah dapat menentukan siapa pemenang dari LCC Chemical Experts 2011 tersebut. Ya, mereka adalah SMKN 2 Cilegon, disusul dengan SMA Mutahari Bandung, dan juara ketiga SMAN 6 Pandeglang. Pengumuman untuk lomba KIR dan esai juga digelar setelah itu. Untuk KIR akan dilombakan lagi keesokan harinya. Sementara itu, lomba esai dimenangkan oleh SMAN 1 Tambun Selatan. Basu Gede Pangestu dari SMAN 1 Tambun Selatan mengaku bangga karena telah membawa harum nama sekolah. Menurut Basu, lomba bisa dijadikan sarana evaluasi hasil belajar sekaligus menambah wawasan ilmu kimia. Perasaannya senang tentunya karena ada banyak pengorbanan waktu kesini juga, pengorbanan bikin esainya juga. Isi esainya sebenarnya tentang kaitan antara pemanfaatan panel surya dengan kualitas pendidikan itu sendiri. Jadi bisa meningkat dengan menggunakan panel surya. Kedepannya tentunya karena saya kelas 3, jadi akan membimbing adik-adik saya untuk membuat esai dan karya tulis juga, serta tentunya ya mengharumkan nama sekolah lah intinya. Pemenang LCC juara pertama SMKN 2 Cilegon mengaku senang dan bangga. Persiapan yang telah mereka lakukan telah terbayar dengan hasil yang cukup memuaskan. Pastinya senang karena ini tingkat nasional, kami juga tidak menyangka bahwa kami akan menjadi pemenang. Persiapannya mungkin 1 bulan, terus kita kan karena 1 bulan kita santai saja gitu. Jadi sehingga santai kami pun cepat memasukkannya. Oke, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan alat ini bermanfaat buat masyarakat. Alhamdulillah.